Sahabat, pintu sudah terbuka. Pintu menuju peradaban luar angkasa. Jika dulu, sejak tahun 60-an, luar angkasa adalah wilayah sepenuhnya yang dimonopoli pemerintah. Tepatnya pemerintah Amerika Serikat atau pemerintah Uni Soviet, karena hanya merekalah yang punya dana besar dan teknologi untuk mengeksplor ruang angkasa. Dulu itu, ruang angkasa hanyalah menjadi agenda pemerintah. Apa yang dikerjakan di sana, apa tujuannya, kapan pergi ke luar angkasa, siapa yang bisa pergi ke sana, sepenuhnya di tangan pemerintah. Tapi sejak dekade lalu, terjadi perubahan yang signifikan. Luar angkasa juga bisa dieksplor oleh pihak swasta. Luar angkasa juga ruang bagi publik luas, atau tepatnya lebih akurat lagi, ruang angkasa juga ruang bagi para bilioner. Karena memang hanya para bilionerlah yang bersedia mengeluarkan dana bertriliun-triliun, puluhan triliun untuk mengeksplor, try and error, bereksperimen sehingga akhirnya selamat untuk pergi ke luar angkasa dan selamat untuk kembali ke bumi. Era baru segera dimulai, era menuju peradaban luar angkasa. Itulah respon pertama yang muncul pada saya ketika membaca berita Washington Post. Ini beritanya, ini berita di awal Juli. Dikatakan di sini, di berita ini bahwa ini beritanya bahwa Richard Branson sudah berhasil selamat ke bumi setelah ia mengunjungi wilayah luar angkasa. Ini berita yang signifikan karena akan membuka era baru. Richard Branson itu seorang entrepreneur raksasa. Ia seorang petualang yang punya dana yang cukup banyak. Ia berhasil melampaui yang orang bilang itu batas dari bumi, yaitu sekitar 80 km dari ketinggian air laut. Di area itu sudah dianggap area ruang angkasa, di mana badan kita sudah bisa melayang tanpa gravitasi. Dan kita pun menonton melalui video. Richard Branson bersama timnya sudah ada di sana, melayang badannya di ruang angkasa, melihat bumi dari jauh. Apa yang membuat ia beda dengan para astronot sebelumnya? Yang membuat ia beda karena ia melakukan langkah terakhir sebelum ia akan membuat satu penerbangan luar angkasa yang tersedia bagi publik luas. Ruang angkasa akan menjadi area tourism, bukan main. Luar angkasa pun pada waktunya akan menjadi area turisme bagi mereka yang memang ingin mengalami satu pengalaman lain. Per hari ini, tahun depan akan dibuka bagi publik luas. Memang tiketnya masih mahal. Mereka yang ingin mengalami pengalaman luar angkasa, turisme di luar angkasa,
angkanya masih 250.000 US dollar per satu kursi. Itu kira-kira butuh dana 4 miliar rupiah, barulah kita bisa ikut tamasya ke luar angkasa. Tapi begitulah teknologi, akan datang era teknologi lebih canggih lagi, akibatnya biaya akan semakin murah, semakin terjangkau. Akibatnya juga akan makin banyak lagi, makin sering lagi, makin banyak lagi, makin sering lagi orang-orang yang berpergian ke luar angkasa. Sehingga akan sampailah itu pada apa yang kita sebut the tipping point. Satu situasi di mana sudah cukup banyak publik yang mengalami perjalanan luar angkasa. Ketika tercapai tipping point itu, akan terbentuklah itu yang kita sebut outer space community. Komunitas luar angkasa, inilah awal yang akan melahirkan peradaban baru. Peradaban luar angkasa. Hal yang sama yang terjadi pada dunia internet ketika datang pertama kali internet pada peradaban kita di tahun 90-an, itu pun juga masih beberapa orang saja yang bisa mengakses dunia internet. Lalu kelamaan, lama-lama internet menjadi area publik luas dan terciptalah itu akhirnya virtual community, dan virtual community melahirkan peradaban dunia maya. Ini juga demikian, pada akhirnya outer space community akan melahirkan peradaban luar angkasa. Itulah peradaban yang baru datang di era ketika abad 21 mencapai puncak perkembangan teknologi. Nah, sekarang saya cerita dulu mengenai Richard Branson. Ini orang yang akan dikenang ikut membuka area ruang angkasa bagi publik luas. Kita tahu Richard Branson tak sendirian, juga sudah siap di sana Jeff Bezos, juga sudah siap di sana Elon Musk. Ini 3 bilioner papan atas yang membantu kita untuk membuka dunia luar angkasa. Saya ceritakan dulu ini siapa itu Richard Branson, apa yang akhirnya membuatnya nekat untuk membuka ruang angkasa bagi tamasya komersil untuk publik luas. Richard Branson tak banyak mungkin yang tahu ia menderita penyakit disleksia. Ini penyakit yang membuatnya kesulitan membaca, kesulitan menulis. Penyakit ini tidak mengganggu kecerdasan tentu saja, tapi sangat mengganggunya untuk mendapatkan pengetahuan dengan membaca dan menulis. Tidaklah heran di masa SMA ia kesulitan untuk ikut dalam pendidikan formal, dan siapa yang menduga ia pun drop out dari sekolah SMA. Ia bukan saja tidak tamat dari universitas, bahkan ia tidak tamat dari sekolah SMA. Tapi ada yang unik pada Richard Branson. Justru ketika ia kesulitan mendapatkan nilai-nilai yang bagus di kelasnya karena penyakitnya itu, di SMA ia berhasil mengembangkan majalah sekolah SMA, yang majalah itu komersil. Halaman-halamannya bisa ia jual untuk diisi oleh iklan-iklan. Dan kepala sekolah mengapresiasinya untuk kegiatan ini, dan ia katakan, Richard Branson, kau punya semangat berpetualang yang bagus, tapi kau kesulitan untuk belajar pada pendidikan formal.
Dan ia katakan, itu yang diingat oleh Richard Branson, bahwa hanya ada 2 tempat bagi dirimu dalam kondisi seperti ini. Pertama, kau akan masuk penjara karena kau punya semangat berpetualang yang berani, bahkan kadang-kadang out of the box, melawan aturan-aturan yang resmi. Tapi sisi lain juga kau punya keberanian entrepreneurship. Kau punya keahlian untuk berbisnis. Dan kau mungkin juga bisa menjadi milioner. Sekarang kita tahu, dua-dua prediksi kepala sekolah ini tidak terjadi. Richard Branson tidak menjadi penghuni penjara dan ia pun tidak menjadi milioner, tetapi menjadi bilioner. Tidak milioner, tapi bilioner yang 1000 kali lipat dari milioner. Kepada banyak orang, Richard Branson berkata bahwa penyakit disleksia ini awalnya membuatnya kehilangan self-confidence karena susah sekali baginya untuk belajar. Tapi semangat dari ibunda, semangat ibunya yang membuatnya begitu yakin, pelan-pelan tumbuh self-confidence untuk mencapai sesuatu yang besar. Ibunya acap sekali berkata kepada teman-temannya Richard Branson, juga kepada teman-teman ibunya. Ia membangga-banggakan Richard Branson dan mengatakan, anak ini anak yang pintar. Walaupun ia ada penyakit disleksia, tapi ia akan menjadi Perdana Menteri Inggris berikutnya. Berulang-ulang sang ibu mengatakan Richard Branson akan menjadi Perdana Menteri Inggris berikutnya. Richard Branson senang mendengarnya karena ia merasa ada orang percaya pada kemampuannya, minimal ibunya sendiri. Tapi ia katakan ia tak pernah tertarik untuk menjadi Perdana Menteri, tapi ia tertarik untuk memang mengeksplor yang lebih dari yang dicapai oleh manusia pada umumnya. Di samping itu memang terasa sejak awal spirit petualangan Richard Branson ini agak-agak atau rada-rada tidak biasa, out of the box. Ia kaya raya, ia memiliki pulau sendiri. Berbeda dengan orang-orang kaya lain, ia datang ke pulau itu acap kali justru menggunakan kapal selam. Karena menurutnya keindahan dalam laut itu minta ampun luar biasa dan sangat untung sekali bagi mereka yang bisa melihat keindahan di bawah laut itu, dan ia tak sia-siakan itu. Acap kali ia menuju pulaunya, pulau yang ia miliki sendiri, ia menyelam dengan kapal selam yang ia miliki sendiri. Itu keunikannya, semangatnya berpetualang. Dan ia katakan juga, dan ia tunjukkan juga, tak hanya di laut, ia pun juga di udara. Ia memecahkan rekor terbang di udara dengan balon udara melewati samudra Atlantika, juga samudra yang luas di sana, sehingga mencapai sekitar 6.500 mil. Ia kerjakan itu. Jadi dua-dua itu menunjukkan tingginya semangat berpetualang Richard Branson, tak hanya di bawah laut, tapi juga melayang di udara dengan balon udara. Semangat inilah yang kemudian membantunya ingin mengeksplor dunia luar angkasa. Pada bulan ini, bulan Juli, ia berhasil menjadi bilioner pertama yang menikmati batas dari bumi, 80 km di atas bumi, dan ia melayang bersama krunya itu. Dan ia katakan, selesai sudah ini eksperimen pertamanya, tahun depan ia membuka
tempat bagi masyarakat luas untuk juga mengalami sendiri, melihat sendiri suasana tak biasa berada di luar orbit bumi. Bukan main. Ini bukan main, dan kita selalu merasa berhutang budi kepada mereka yang dengan berani mengambil berisiko membuka wilayah-wilayah baru. Di mana sisi penting perjalanan Richard Branson ini? Jelaslah bagi kita bahwa membuka turisme luar angkasa itu hanyalah renda-renda saja. Karena nanti akan ada pencapaian lebih jauh dari itu. Kita teringat 3 level peradaban yang dibuat oleh Kardashev. Ya. Kita bisa modifikasi itu. Ia mengatakan, dan kita setujui, bahwa akan datang 3 jenis atau 3 level peradaban yang tergantung dari sumber-sumber energi yang digunakan. Pertama adalah peradaban bumi. Ini peradaban di mana semua kegiatannya, semua teknologinya menyerap dari teknologi yang disediakan oleh bumi. Kita sekarang ini berada di level 1 peradaban, peradaban bumi. Kedua, peradaban matahari. Kita akan keluar dari orbit bumi, sebagian dari kita, dan mulai melihat planet-planet lain, tapi masih dalam lingkup matahari. Ada Mars di sana, ada Jupiter, ada Neptunus, yang pelan-pelan akan kita explore. Itu area, itu waktu di mana pun kita mulai mencari sumber-sumber energi di luar bumi. Yang ada pada matahari, yang ada pada planet lain, belum sepenuhnya terbuka. Ketiga, lebih jauh dari itu, kita pun akan masuk ke peradaban level galaksi, level antariksa, level yang sudah di luar matahari. Dan kita akan melihat bintang gemintang. Teknologi yang akan kita gunakan pun akan semakin bersadar pada energi yang kita dapatkan dari galaksi. Ini sang astronomer dari Rusia minta ampun visionernya ketika kita masih bicara mengenai gelombang-gelombang peradaban di bumi. Ia sudah bicara tentang peradaban yang akan terjadi di alam semesta. Bahwa sehebat-hebatnya kita yang kita capai sekarang ini, itu masih ada dalam lingkaran level 1 peradaban bumi. Karena semuanya masih berkisar, masih bertumpu pada energi yang dihasilkan dari bumi. Perjalanan luar angkasa ini, turisme luar angkasa ini, itu menjadi pintu pembuka yang membuat kita mulai mengeksplor wilayah di luar bumi. Wilayah matahari, di mana disitulah planet-planet itu berputar. Tak hanya ada bumi, tapi juga hadir energi dari planet-planet yang lain. Tapi tentu saja, setiap peradaban, setiap kultur, itu barulah akan secara signifikan dieksplor jika intensitas kita di wilayah itu sudah cukup sering. Jika jumlah orang yang mengalami wilayah itu sudah cukup banyak, barulah ia signifikan. Tapi jika jumlahnya masih di bawah 100, masih di bawah 1000, masih di bawah 10.000, belumlah ia terlalu signifikan untuk menjadi renungan kolektif umat manusia. Yang kita senang adalah pintu menuju peradaban luar angkasa sudah terbuka. Sahabat, di era COVID ini begitu banyak kita mendengar berita-berita sedih, tapi juga untunglah life goes on. Kita mendengar juga berita-berita yang memberikan kita harapan. Salah satunya adalah berita berhasilnya manusia swasta
bukan lagi pemerintah tapi swasta, mencapai area di luar bumi, dan area ini akan terbuka bagi publik luas. Maka kita ucapkan selamat datang pintu pertama peradaban luar angkasa. Sahabat, ini video ke-12 yang saya buat di hari ke-12 working from home, tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021. Saya Denny JA. Video ini sengaja direkam hanya melalui handphone saja, sekedar untuk berbagi pengalaman bahwa dengan badan kita yang terkurung, hanya dengan satu handphone saja, kita pun masih bisa membuat konten-konten kreatif yang inspiratif untuk kita bagikan kepada publik luas. Salam.